Terima kasih Pak Kasih. Intinya berarti Bu Bina nanti koordinasi dengan pihak ahli gizi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nganter saudara, ini ada pertemuan di Desa Capar. Mudah-mudahan dalam pertemuannya ini dapat barokah, selamat dan sukses apa yang dicita-citakan. Nah, enak cerita soal apa saja yang akan diberikan untuk anak-anak kita. Jadi penanganan stunting kan mulai dari sampai dengan mulai dari pengantin ya, dari mulai mau menikah, kemudian sampai dengan kehamilan, sampai dengan setelah melahirkan. Yang kedua berkaitan parenting sudah dilaksanakan dulu belum ya? Nah itu kan penting juga. Jadi jangan sampai kita terlena hanya karena kita di sini stuntingnya nol. Berarti ke depan juga masalah parenting berkaitan dengan pengetahuan orang tua yang terutama yang di PAUD ya, kan itu juga berkaitan kesehatan juga harus dilaksanakan. Jadi sebisa mungkin kegiatan 2023 juga mencantumkan atau mengadakan untuk parenting. Ya. Parenting itu berarti ibu bapak anak di PAUD itu dikasih pelajaran berkaitan kesehatan, tidak hanya sekedar karena saja edukasi lah ya. Barangkali cukup bedanya. Dari Pak Kasus, sama lagi dari PLD, ada. Terus barangkali untuk 2023 yang perlu diajukan dari penanganan stunting ini. Ya. Saya juga berharap untuk 2023 jangan sampai kemudian kecolongan. Tetap kita prioritas Bu Bidang harus bisa memantau secara detail ya, kira-kira yang mungkin ya akan terjadi. Satu contoh tadi taraf ekonominya rendah, kemudian lagi hamil, atau mungkin punya anak balita, ya toh. Kemudian mungkin selama ini penanganan untuk pemberian asupan gizinya juga tidak ini. Tolong dianukan untuk teman-teman di PKK tidak dipantau, termasuk cara penyajiannya kalau bisa yang lebih menarik sekarang ya. Selama ini kan mohon maaf kita hanya melihat bahwa pemberian makanan tambahan seperti burgo atau mungkin coba kita variatif gitu kan. Sekarang skala prioritas itu justru di pemberian proteinnya itu dengan mungkin daging di blender dibikin apa itu kayak semacam kayak bergedel tapi daging itu loh, lain-lain sana kentang lain, karena daging itu yang protein, kalau kentang kan karbohidrat. Jadi ditolong nanti saya kira udah lebih tahu teknisnya, monggo saya sekedar Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Atri Wakil Bapak Kasih Kasus, yang kami hormati Kasih PMD atau staf PMD, Kasih Tantrip atau staf Tantrip, dan yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Capar, yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ketua RDS atau pengurus RDS, semua perangkat Bapak Carik dan yang hadir di sini. Di sini saya akan menerangkan atau membaca tugas daripada RDS itu. Mohon izin kepada semuanya bahwa ada sebelum ada minimal 5 tugas RDS yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Namun di samping tugas itu, jadi yang namanya stunting ini atau lumpuh stunting ini adalah program daripada pemerintah pusat. Bukan cuma penanganan stunting, tapi juga pencegahan. Jadi
kalau di sini ada stunting itu wajib. Tapi kalau tidak ada itu pencegahannya itu tidak wajib. Artinya apa? Artinya ada persediaan atau pencegahan sebelum itu terjadi. Di sini ada 5 tugas daripada RPS. Yang pertama itu pelayanan KIA. Pelayanan KIA Bu Yan sudah tahu. Jadi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Itu diantaranya ada pemeriksaan kehamilan, pil PE, pemeriksaan nifas, timbang badan, ukur tinggi badan, imunisasi lengkap, tingkat kekebalan. Ada 7 indikator. Yang kedua yaitu konseling gizi. Itu ada 2 indikator. Yang pertama konseling gizi dan kunjungan ke rumah. Yang ketiga sanitasi dan air bersih. Ada 2 indikator yaitu akses air minum layak dan yang kedua jamban keluarga. Yang keempat yaitu perlindungan sosial. Ada 3 indikator. Yang pertama akte kelahiran, yang kedua jaminan kesehatan, dan yang ketiga akses konsumsi pangan. Dan yang terakhir yang kelima ini masalah PAUD. Yang PAUD ini ada 2 yaitu yang disebutkan tadi Pak Eko. Parenting anak 0 sampai 2 tahun dan anak 2 sampai 6 tahun aktif bertahun. Jadi itu nanti dipelajari bareng-bareng untuk dipahami dan dilaksanakan. Jadi desa dampingan saya dua-duanya sudah stunting dan alhamdulillah Win2C ini sudah berjalan tiap hari melaksanakan pemberian PMT. Ada 1 anak yang tadinya kurang berat badannya, baru 3 hari sudah naik setengah kilo. Baru 3 hari. Ini luar biasa. Jadi kalau memang dilaksanakan benar-benar ini memang bisa selesai sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ini saya akan membacakan terkait hasil daripada ADW yang ditulis atau yang diisi sama Bu Ayu. Ini hasilnya Bu Ayu. Ini katanya tidak ada stuntingnya, tapi di sini masih ada di aplikasi HDW. Ya, ya monggo nanti itu dibuka ya. Ini karena yang terlapor pusat ini. Jadi kalau memang tidak ada nanti dirubah lagi datanya, diisi dan dilengkapi. Yang pertama ini sasaran atau 1000 HPK ibu hamil dan anak 0 sampai 23 bulan. Jumlah ibu hamil di sini ada 5. Yang kek atau resti ini ada 3. Ya. Terus anak ini anaknya ini belum diisi, ada 3 jumlahnya. Terus yang gizi kurang malah 0, gizi buruk juga 0, ini yang stunting malah 7. Jadi ini data memang dari ini ya. Nggak apa-apa, ini dari ini harus dirubah ini. Karena yang terlapor di sana ini gitu. Terus yang kedua ini kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Yang pertama sasarannya ibu hamil. Nanti ini boleh sekarang dirumuskan masalah anggaran atau nanti setelah ini kumpul lagi atau lain kali boleh. Karena ini harus sudah dianggarkan. Yang pertama ini ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Sudah dilaksanakan ya? Sudah. Ini bagi yang mulai capar, udah lapar nih mau makan. Sukses. Apa yang diceritakan tujuannya udah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.